Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Agung Tripurtanto STMM yang telah memberikan kita tugas sehingga kita bisa melakukan presentasi. Kebetulan saya ditemani dengan rekan saya Mas Harski. Siap, Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembahasan kali ini, di mana pembahasan kita kali ini yaitu tentang ekonomi makro, yang di mana terkhusus kami berdua akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Nanti beberapa poin penting akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Harski. Maka daripada itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya membahas tentang pendapatan nasional. Oke, di mana pendapatan nasional itu ada beberapa indikator telah terjadi aplikasi alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional atau biasanya disebut dengan output agregat. Output agregat. Output nasional menunjukkan beberapa hal penting dalam perekonomian. Ada besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam proses perekonomian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian, besarnya output nasional merupakan gambaran awal produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural mendasar yang dihadapi suatu perekonomian. Nah, ada output nasional dikenal sebagai dengan pendapatan nasional. Nah, istilah yang sering digunakan untuk pendapatan nasional adalah PDB atau disebut dengan produk domestik bruto. Pengertian dari gross domestic product atau GDP ini yaitu adalah nilai barang dan jasa berdasarkan apa? Berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian, yaitu negara ya, dalam satu periode atau kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada di mana, yaitu di lokasi dalam perekonomian tersebut. Maka daripada itu ya, ada poin-poin pada definisi tersebut, yaitu ada produk dan jasa akhir, kemudian ada harga pasar. Faktor-faktor produksi yang berlokasi di negara yang bersangkutan tidak mempertimbangkan pemilik faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan output. Permasalahan yang harus dihadapi sebelum menghitung PDB ini, nah, ada poin-poin penting yang kita harus pahami, yaitu model sirkular atau flow membagi perekonomian menjadi 4 sektor ya. Jadi dari siklus aliran pendapatan ini bisa dicatat oleh teman-teman semua ataupun diingat juga boleh. Ada 4 poin ya. Yang pertama ada sektor rumah tangga. Kemudian ada sektor perusahaan, ada sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi ada 4 ya. Sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Kemudian ada 3 pasar utama dalam pembahasan ini, di mana pelaku ekonomi berinteraksi, yaitu apa? Pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar uang dan modal. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional
melalui 3 pendekatan ya. Yang pertama ada metode produksi, kedua metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Jadi 3 poin penting ini: pendekatan, perhitungan pendapatan nasional, metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Kemudian ada pengeluaran atau biasa disebut dengan agregat, yaitu jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian. Yang pertama, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, dan ekspor neto. Beberapa pengertian dasar tentang perhitungan agregat yaitu produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional, pendapatan personal disposable. Nah, kemudian PDB ini diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu atau biasa disebut dengan kurun waktu yang tadi ya. Nah, nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yaitu milik siapa? Milik warga negara tersebut dan warga negara asing yang memang berlokasi di negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Kemudian PDB menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan ya siapa pemilik faktor produksi tersebut. Yang harus kita garis bawahi, semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian outputnya perhitungan dalam PDB. Pendapatan nasional ini berlaku dan harga tetap. Yang pertama, pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang memang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dinilai, dihitung menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini adalah yang selalu dilakukan dalam perhitungan dari tahun ke tahun ya. Dapat dipastikan memang bahwa dari tahun ke tahun pasti terjadinya kenaikan. Dikarenakan ada pertambahan fisikal yang memang barang-barangnya yang dihasilkan. Kedua, ada kenaikan harga barang yang berlaku. Pertumbuhan suatu perekonomian diukur dari apa? Yaitu pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksikan. Untuk dapat dihitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan itu harus dihitung pada harga tetap. Harga tetap ini adalah harga yang berlaku pada apa? Pada suatu negara tahun dasar perhitungan yang seterusnya digunakan untuk menilai apa? Nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nah, pendapatan yang dihitung dengan cara ini yaitu perhitungan dengan menggunakan harga tetap dinamakan dengan pendapatan nasional pada harga tetap atau disebut dengan pendapatan nasional real. Oke. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu disampaikan oleh rekan saya Mas Harski, silakan. Baik, saya lanjutkan. Jadi, pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor, barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dapat dinilai dengan dua cara, yaitu menggunakan harga pasar dan menggunakan harga faktor. Jadi, perhitungannya adalah harga pasar sama dengan harga faktor ditambah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Seperti itu teman-teman. Jadi harga pasar sama dengan harga faktor ditambah pajak tak langsung dikurangi subsidi.
Selanjutnya, produk nasional bruto atau GNP. Untuk menghitung PNB nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Selanjutnya, nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri atau milik warga negara yang pendapatan nasionalnya dihitung, ikut dihitung dalam penghitungan pendapatan nasional. Sebaliknya, dalam PNB ini tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan lain atau WNA yang digunakan di negara tersebut. Terus produk nasional bruto atau gross national product itu adalah produk produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi memiliki perekonomian atau negara tersebut disebut sebagai produk nasional bruto. PDP dikoreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang dihasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Atau juga harus diperhatikan produksi yang dihasilkan dari faktor produksi milik domestik yang berada di luar perekonomian tersebut. Jadi kita bisa hitung PNB sama dengan PDB dikurangi PFPN seperti itu. Jadi PFPN itu adalah faktor produksi neto atau net income from abroad. Seperti itu, teman-teman. Untuk pendapatan personal atau personal income, kita bisa hitung untuk mencari pendapatan personal, yaitu dengan hasil PN dikurangi LTB dikurangi PAS ditambah PIGK plus PNBJ. Yaitu laba tidak dibagikan itu LTB, PAS adalah pembayaran asuransi 2 sosial, PIGK pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen. Selanjutnya PNBJ atau pendapatan non balas jasa atau transfer payment to person, seperti itu. Selanjutnya, dalam perekonomian modern ada 4 sektor perekonomian yang terlibat, yaitu yang sebelumnya disebutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah sektor RT, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Barang dan jasa mengalir dan berputar dalam 4 sektor tersebut tanpa berhenti. Inilah yang dinamakan mesin perekonomian. Jadi produk domestik bruto itu adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jadi produksi nasional bruto sama dengan produksi domestik bruto dikurangi pendapatan neto terhadap LN. Pendapatan neto terhadap LN sama dengan hasil pendapatan modal di LN dikurangi hasil penanaman modal asing di dalam negeri atau DN. PNB atau GNP salah satu ukuran kemakmuran suatu negara. Perhitungan PDB dan PNB ada 2 cara. Yang pertama itu perhitungan atas dasar harga yang berlaku. Tentu ada kelemahannya, tidak mungkin mengetahui pertumbuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, perhitungan atas dasar harga konstan. Itu melalui indeks harga yang ditetapkan pada suatu tahun tertentu. Jadi besarnya pendapatan nasional itu dapat menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu menghitung nilai akhir barang dan jasa dari semua unit produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan, mengumpulkan data pendapatan semua pemilik sumber daya, meliputi upah dan gaji, sewa bunga, dan laba. Selanjutnya, yang terakhir 3, pendekatan pengeluaran, dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari 4 sektor perekonomian, yakni RT atau rumah tangga, konsumsi sama dengan C, perusahaan atau investasi sama dengan I,
pemerintahan, G, perdagangan LN, selisih ekspor dikurangi impor, sama dengan X kurang M. Jadi di Indonesia itu yang digunakan adalah pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran, seperti itu. Untuk pendapatan personal, semua jenis pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara atau sektor RT. Kalau pendapatan disposable, pendapatan yang siap dibelanjakan oleh sektor RT dan sisanya ditabung. Baik, mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Oke, Mas Arski, alhamdulillah ya kita bisa memaparkan tentang apa itu pendapatan nasional. Jadi memang di dalam suatu perekonomian negara ini sangat penting ya, teman-teman semua. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwasannya apa itu pengertian pendapatan nasional. Nah, bisa dicatat oleh teman-teman semua, bisa dihafalkan juga, yaitu pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Kemudian apa sih gitu kan yang masuk dalam perhitungan pendapatan nasional? Nah, sehingga pendapatan nasional itu besaran hasil produksi yang memang didapatkan dari seluruh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, pendapatan nasional ini mengandung jumlah laba perusahaan domestik, pendapatan masyarakat, upah pekerja asing, beban pajak penjualan, dan penghasilan masing-masing warga negara. Ada 3 komponen pendapatan nasional ya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintahan. Kemudian memang ada faktor-faktor juga ya yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu kualitas sumber daya manusia. Masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi, ada potensi sumber daya alam, ada jumlah modal yang digunakan, kemudian tingkat teknologi juga, dan stabilitas keamanan. Kebijakan pemerintah nih yang paling penting, yang memang mempengaruhi sekali untuk pendapatan nasional ini. Jadi ada banyak sekali ya tentang metode-metode untuk menghitung pendapatan nasional ini. Nah, bagaimana peran pendapatan nasional dalam suatu negara sehingga manfaat yang didapatkan dari menghitung pendapatan nasional memang membuat pemerintah mengetahui pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun. Mengetahui pertumbuhan ekonomi tiap tahun akan membantu pemerintah nanti untuk apa? Yaitu mengevaluasi kebijakan ekonomi yang selama ini terjadi gitu. Jadi tanpa harus kita menghitungnya juga, kita bisa melihat riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, apa nih jenis-jenis pendapatan nasional, yaitu yang sudah tadi dijelaskan juga. Memang di sini saya hanya mengulas, yaitu produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto atau NNP, kemudian pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, pendapatan yang memang nantinya sudah siap dibelanjakan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan perhitungan pendapatan nasional. Terima kasih atas waktunya dari rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Pak Agung yang telah memberikan kita tugas tentang ekonomi makro, khususnya perhitungan pendapatan nasional ya.
kami dari Fakultas Manajemen. Alhamdulillah kita semua bisa memaparkan terkait beberapa poin penting yang terkhusus dengan perhitungan pendapatan nasional. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.